الحمد لله على أهل الصفا والوفا ونعم الوداد والخير والرشاد ونادى منادي الأمل حي على السلوك رجب حي على السلوك رجب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Asofa dan Bapak Abdul Wahab serta saya Irfani masih berbincang tentang suluk ternyata ini. Karena suluk itu ternyata merupakan sebuah kegiatan yang spesial. Spesial. Katanya itu apapun minumannya, keliru maneh. Apapun makanannya, minumannya tetap mada. Apapun perilakunya tetap harus kita bersuluk. Nah, bersuluk bukankah perilaku itu juga suluk? Iya. Ya. Ini perilaku yang perilaku yang istimewa, atau perilaku yang spesial tadi. Ya. Karena suluk itu dimaknai oleh berbagai macam pemakna yang itu menunjukkan capaian secara utuh. Betul. Ada yang suluk itu berarti berakhlak, ada suluk berarti mengisi kekosongan, betul. Ada suluk berarti menghiasi, bahkan ada suluk yang itu suara keras seperti pelantun-pelantun itu suluk itu berarti suara keras dan sebagainya. Gimana itu Buya dalam konteks ini? Kalau dalam konteks bertarekat, tarekat khusus bersuluk itu berkhuluk atau berakhlak. Gradasinya takhallaku bil akhlaqir rahmaniyah, thumma bil akhlaqir rahimiyah, thumma bil akhlaqir rabbaniyah, thumma bil akhlaqil ilahiyah. Bersuluk adalah berperilaku rahmaniyah. Jadi kita menjadi Abdur Rahman, di mana bersuluk Rahmaniyah, bersuluk dalam arti berakhlak Rahmaniyah itu kita harus mengasihi, menyayangi semua makhluk ciptaan Allah. Bahwa al-khalqu kulluhu iyalullah. Makhluk seluruhnya adalah keluarga besar Allah. Kita harus berinteraksi dengan mereka sebaik mungkin seperti interaksinya nama Allah Ar-Rahman. Semampu kita masing-masing. Itu capaian yang harus diperoleh oleh salik. Orang yang bersuluk sepulang dari suluk harus harus mengamalkan perintah takhallaku bi akhlaqir rahman. Kemudian meningkat takhallaku bi akhlaqir rahim. Kemudian meningkat takhallaku bi akhlaqi rabbani. Kemudian takhallaku bi akhlaqillah. Ilahi. Takhallaku bi akhlaqillah. Itu setidak-tidaknya gitu. Artinya kalau belum mampu mencapai berakhlak seperti akhlak Ar-Rahman dan seterusnya tadi itu berarti gagal suluknya. Iya. Iya memang itu capaian secara umum. Ada batasan lagi minimal misalkan ya karena background kita, latar belakang kita belum mengenal agama dan seterusnya, baru kenal setelah ikut ngaji Rebuan Agung itu. Nah ini memungkinkan enggak bisa mencapai seperti itu dengan sekali suluk? Itu sebetulnya kembali kepada saliknya. Pencapaian itu ditentukan oleh benarnya niat dan temannya laku. Temannya laku di dalam suluk itu. Di dalam suluk itu. Itu modal yang harus dibawa. Artinya sanggup dari rumah, niatnya benar. Kemudian serius dalam menjalani, sungguh-sungguh dalam menjalani. Iya, ternyata itu reaktivasi rohani yang kita sebut dengan suluk selama 10 hari itu diberi sebuah treatment rohani untuk bisa mencontoh dan berperilaku seperti yang disampaikan oleh Buya tadi, rohmani. Iya. Nah,
Rohimi. Itu jenjang penisbatan kepada Allah. Kalau pencapaian minimal ya insyaraha wan fasaha. Insyirahus sadri wan fisahul qalbi atau wan fisahul fuad atau fikrah. Lapang dada. Siap menghadapi berbagai kenyataan hidup. Itu minimal. Insyirahus sadr. Ya itu. Ya yang paling berat itu kan di bekal berangkat. Nggih. Di niat itu. Memang kan tidak mudah untuk kesadaran berangkat Solo dengan niat yang benar itu. Kalau bilisan mudah. Betul. Tapi fakta di lapangan betapa sulitnya untuk membenarkan niat bersolok itu. Iya, karena setelah niat bersuluk, di situ harus menghentikan hubungan dengan selain Allah. Niat ingsun suluk ini sama dengan aku berniat istirahat, berinteraksi, menghentikan diri berhubungan dengan selain Allah. Kalau suluk 3 hari ya selama 3 hari itu, 7 hari, 10 hari, 10 hari. Menghentikan hubungan dengan selain Allah. Ternyata itu Solo atau reaktivasi rohani itu tidak hanya sekedar treatment rohani kalau gitu. Juga treatment jasmani juga. Itu karena otomatis. Otomatis. Jadi treatment rohaninya sudah jelas di bawah bimbingan mursyid, termasuk juga treatment jasmaninya yang itu harus berpuasa. Harus berpuasa. Dengan berbuka yang tidak berlebih-lebihan dan sebagainya itulah. Bahkan dari standar itu di bawahnya. Ini sebetulnya dari raga ke rohani juga. Maka niatnya sebetulnya sejak awal harus berlandaskan rohani. Betul. Tidak untuk treatment Jasmani. Nah, kok niatnya kepingin Ya itu kan gini. Kenapa tadi saya bilang sulit untuk membenarkan niat. Saya mengibaratkan ketika kita akan berangkat umroh atau haji. Ya. Kita pasti punya bekal yang cukup. Ini bekal uang. Ya. Kita tidak punya tanggungan dan lain sebagainya. Nah sementara belum selesai ia dengan dirinya sendiri, dengan masalah-masalahnya. Dia berangkat Solo. Bagaimana bisa ini benar niatnya? Di kesempatan lain Buya pernah menyampaikan bahwa sejatinya yang butuh Solo itu adalah mereka-mereka yang telah selesai dengan urusan duniawinya. Itu bagaimana itu Buya? Itu bukan kalimatnya yang lebih tepat, bukan yang butuh suluk, yang ingin wusul, yang ingin ma'rifatullah. Itu khusus, sangat khusus itu. Sangat khusus itu. Sesungguhnya sejatinya bersuluk itu untuk menfutuhkan hati. Futuhal arifin. untuk membuka insiratus sadri tadi ya. Iya, itu menengah ke atas itu sudah. Memang bagi yang belum selesai dengan dirinya sendiri, tapi kalau menunggu selesai bisa sampai tua sampai meninggal nggak suluk-suluk. Iya, makanya itu. Ini idealnya, ya, berbicara idealnya bersuluk itu memang bagi orang yang sudah selesai dengan dirinya, tidak ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, istilah lain setelah pensiun. Iya. Setelah pensiun itu bersuluk itu. Purna tugas itu. Purna tugas. Bagi yang purna tugas ini sudah memang kelas baik anunya. Itu bukan butuh suluk, tapi kita harus tahu sesungguhnya bersuluk itu sangat mulia, ibadah yang tidak ada yang lebih tinggi dari bersuluk itu. Kalau saya tadi mengartikan sejak awal itu suluk itu kebutuhan kita untuk melegakan nafas. Ini Insiratus sadri tadi itu. Iya. Makanya tidak harus purna dulu lah saya itu. Tidak apa-apa lah dikatakan tasalluk, tidak apa-apa lah. Bukan suluk, tasalluk ya. Betul. Memaksa diri untuk suluk. Ya karena
Kalau menunggu selesai baru bersuluk lalala ini bisa nggak bersuluk-suluk ini. Ya tasaluk dulu anu. Makanya nggak boleh GR, harus tahu idealnya. Saya sering menyampaikan asli ini suluk itu gawe para kiai. Dalam arti matang sudah pemahaman agamanya, paham hukum Allah dan sebagainya dan seterusnya. Karena bersuluk itu ya untuk makrifat. Intinya itu mengambil ma'arif ilahiyah. Artinya dengan benarnya niat tadi yang dikejar bukan dari sisi luar diri, tapi perubahan sifat. Yang kemudian menghasilkan akhlak yang seperti Betul, iya. Nah, untuk menghasilkan itu, karena kan sifat itu gimana kalau sudah lama misalkan ya sifatnya itu pendendam dan lain sebagainya yang buruk-buruk itu bisa secepat itu dirubah. Ya itulah butuh pelatih. Butuh pelatih dan Butuh treatment. pelatih dan treatment. Karena merubah si watak, merubah watak itu butuh waktu. Dan harus disiplin yang sangat ketat. Merubah watak buruk berubah menjadi watak baik. Boleh disimpulkan berarti di samping niat ini ada taslim atau harus berusaha nurut manut apapun nanti yang diajarkan, dibimbing, dituntunkan apa. Itu isinya niat itu atau sub-subnya niat masuk ke dalam sub-subnya niat itu. Jadi kalau bersuluk itu sebetulnya sudah memaksa di dalam dirinya atau rela dalam dirinya itu sudah bismillah wabillah. Iya. Nah itu sudah bismillah wabillah wa 'alallah alallah wa wa ma'allah. ma'allah wa minallah wa ilallah Iya. wa 'alallahi Falyatawakkalil falyatawakkalil salikunal sebetulnya mutawakkilun. niat yang harus ditancapkan pada diri kita bahwa kita itu memang sudah Allah hingga mendapatkan akhlak yang diinginkan dalam treatment dan reaktivasi rohani. Iya. Terima kasih Buya, dan ini perbincangan semakin hangat tentang suluk dan kita akan mengupas tuntas apa sebetulnya yang ada pada bulan Rajab, kenapa kok dinamakan suluk isawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.